Anugerahkanlah keberkahan dalam setiap langkah kami hari ini. Limpahkanlah ilmu yang bermanfaat. Tampakkan hati kami untuk menerima petunjuk-Mu dan jadikanlah pertemuan ini sebagai sarana tumbuhnya ilmu, integritas, dan kebermanfaatan. Ya Allah, bimbinglah para narasumber kami agar mampu menyampaikan ilmu dengan jernih dan bijaksana, serta berikanlah kemudahan dan kelancaran dalam seluruh rangkaian kegiatan ini. Kuatkanlah tekad kami untuk terus berkolaborasi dalam kebaikan dan kemajuan. Ya Allah, gangguan yang tampak maupun yang tersembunyi. Dan karuniakan kepada kami keikhlasan dalam beramal serta keberkahan dalam kerjasama yang terjalin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian doa yang dapat kami panjatkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi seluruh rangkaian acara hari ini dan menjadikannya bernilai ibadah di sisinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Muktiari. Selanjutnya kita masuk ke acara sambutan dari Universitas Erlangga yang akan disampaikan oleh Wakil Dekan 3 Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Erlangga, Profesor Dr. Fatmawati MSI. Kepada beliau dipersilahkan. Baik. Suara saya sudah terdengar jelas? Sudah, Ibu. Terima kasih. Sampun, Bu. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Dr. Imam Syofi'i, MAG MPD, selaku Direktur Universitas Pamulang, PSDKU Kota Serang, Ketua Prodi S1 Matematika Unpam Kampus Serang, Ibu Hirawati Lubis, kemudian juga jajaran pimpinan Universitas Pamulang, eh, Kota Serang, Kampus Serang, kemudian Profesor Nur Hamidah, dan juga Bapak Ibu dosen yang telah hadir di sini, juga adik-adik mahasiswa dan semua peserta seremoni penandatanganan PKS dan juga dilanjutkan dengan webinar untuk siang ini. Kami mewakili Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Erlangga mengucapkan terima kasih kepada jajaran pimpinan Universitas Pamulang Serang, dalam hal ini juga melalui Mas Subi yang telah menginisiasi sehingga MOE atau PKS dan juga IA dan implementasinya saat ini bisa terlaksana. Jadi kami sangat welcome gitu ya, dan ini juga merupakan juga tuntutan gitu ya, untuk kerjasama antar universitas saling menguatkan dan saling sharing gitu, baik dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. Dan ini juga hal yang positif ya bagi kami juga, ini juga tindak lanjut ya dari kami 2 bulan yang lalu kalau tidak salah ya Bu Nur Hamidah, kami berkunjung ke salah satunya Universitas Pamulang gitu, dan saat itu juga ada Kaprodi Ibu Hirawati yang juga berminat bagaimana kalau diperluas kerjasama ini dengan juga Universitas Pamulang cabang Serang. Saya ngomong cabang atau PSDKU Serang gitu. Dan ternyata di Unpam Serang itu bukan hanya prodi matematika ya, juga ada prodi lain gitu. Dan kebetulan juga kami saat ini di UNER, juga pagi ini 3 hari ini kami juga ada acara sebetulnya. Jadi Asosiasi Universitas Airlangga dengan namanya WSID, jadi kerjasama Universitas Airlangga dengan beberapa perguruan tinggi luar negeri di ASEAN dan juga sekitar Indonesia, baik Australia, Pakistan gitu. Nah, jadi untuk luar negeri kita tetap menjaga hubungan baik karena sekarang memang tuntutan universitas untuk
internasionalisasi, tetapi tentu kita tidak boleh melupakan kolega-kolega di dalam negeri. Nah, salah satunya dengan Untas Pamulang, PSDKU Kota Serang seperti yang saat ini sudah terlaksana gitu, yang insya Allah nanti dilanjutkan dengan webinar yang akan disampaikan oleh Bu Nur Hamidah, dan saya juga diminta untuk memberikan sharing. Nah, Bapak Ibu semua, jadi semoga kerjasama ini ke depannya makin erat, jadi tidak hanya webinar, jadi nanti mungkin dilanjutkan dengan kerjasama penelitian, bahkan juga nanti kerjasama pengabdian masyarakat. Jadi kami juga punya namanya pengabdian masyarakat internasional. Jadi mahasiswa dan dosen luar negeri itu bergabung gitu. Nanti pelaksanaannya di daerah tertentu yang itu melibatkan masyarakat sekitar. Nah, tentunya juga sekarang juga DPPM juga meluncurkan namanya eh, skema Kosa Bangsa gitu ya. Jadi itu sebetulnya kan kolaborasi pengabdian masyarakat, bukan hanya penelitian. Dan saya rasa itu saja dari kami. Semoga ke depannya kerjasama kita makin erat dan sustain ke depannya, tidak hanya tahun ini tentunya gitu, supaya kita semua sama-sama maju untuk kepentingan anak bangsa. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor Dr. Fatmawati MSI yang sudah berkenan hadir dan juga memberikan sambutannya. Selanjutnya sambutan dari Direktur Unpam Kampus Serang kepada Bapak Dr. Imam Sofi'i SAG SEMAG MPD. Dipersilahkan. Terima kasih, Pak Tegar. Terdengar suaranya? Terdengar, Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa, wa ala alihi wa sahbihi ali sidki wafa. Amma ba'du, yang kami hormati dan insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, teman-teman dari Direktorat, jajaran struktural di MIPA, dan terkhusus Allah Subhanahu wa Ta'ala juga. Yang pertama, Profesor Dr. Fatmawati MSI selaku Wakil Dekan 3 di Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Erlangga, beserta Ibu Profesor Dr. Nur Hamidah MSI. Selamat datang, ahlan wa sahlan. Sugeng ibu-ibu semua ini, dan juga Ibu Kaprodi Matematika beserta bidang kerjasama yang telah menginisiasi kegiatan pada hari ini. Alhamdulillah wa syukurillah, tentunya kita selalu panjatkan dengan harapan bahwa kita telah diberikan banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga dapat beraktivitas dalam hal ini adalah di bidang pendidikan. Salawat dan salam tetap kita aturkan kehadiran junjungan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya bagian dari umat beliau yang nantinya akan mendapatkan syafaatul uzma dari kiamat nanti. Baik, Ibu Bapak, Prof. Fatmawati dan Prof. Hamidah beserta yang lain. Yang pertama, kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas terjalinnya komunikasi silaturahim, dan alhamdulillah kemarin sudah dilakukan penandatanganan nota kesepakatan terkait dengan beberapa kegiatan-kegiatan, tentunya dalam hal ini adalah Tridharma Perguruan Tinggi. Dan alhamdulillah pada hari ini dilakukan karena memang jarak dan aktivitas dari UNER dan juga dari kami ini begitu padat, tadi disampaikan oleh Ibu Wadek 3. Di sana juga sedang banyak kegiatan. Hari ini juga kami ada 3 agenda kegiatan juga, Ibu. Makanya ini jarak tidaklah menjadi penghalang tentunya. Dengan adanya perkembangan teknologi inilah yang memudahkan, dan alhamdulillah bisa kita laksanakan seremonial untuk MOE yang sudah dilakukan. Dan disampaikan oleh Ibu Kaprodi Matematika, Bu Hirawati, bahwa pada hari ini juga dilakukan perkuliahan dengan tentunya sebagai implementasi MOE yang telah dilakukan
tentunya kami sampaikan terima kasih kepada di Fakultas Sains dan Teknologi UNER, tentunya dalam hal ini adalah yang berkenan memberikan ilmunya kami bahwa memang betul sustainability nanti ini tetap bisa terjalin. Harapan kami bisa berlanjut. Tadi disampaikan juga bahwa kalau di UNER ini tentunya jejaringnya itu sudah luar biasa. Mohon bimbingannya Ibu Prof. Fatmawati, nanti kami mudah-mudahan di teman-teman di MIPA ini juga bisa berkolaborasi di apa ya, kalau bahasa orang Jawa itu digandeng lah gitu ya, nanti untuk bisa berkancah di tingkat internasional. Dan memang inilah kelemahan kami tentunya, karena kebetulan adalah yang memang sejarah historisnya sebetulnya bukan Unpam, tetapi ini adalah hasil alih kelola dari wilayah Sumatera, yaitu dari Medan, kemudian dialih kelola dan direlokasi ke daerah Serang, Banten. Nah, kemudian menjadilah program studi di luar kampus utama. Dan memang untuk di Serang ini kami tidak menginduk di fakultas yang ada di kampus utama, tapi menggunakan SOTK-nya itu adalah direktorat itu. Sehingga di Serang ini ada 12 program studi dengan rumpun ilmu yang ada di MIPA. Ini ada 3 program studi, yaitu matematika, kimia, dan juga biologi. Nah, harapannya nanti dengan dilakukan kerjasama ini bisa berlanjut, bisa menggandeng kami, Ibu. Ini harapan kami di single-single gitu, biar teman-teman nanti bisa numpang, bisa bekerja sama, bisa berkontribusi juga kepada masyarakat, khususnya ini masyarakat Indonesia terkait dengan keilmuan yang ada di program studi masing-masing. Saya kira itu dari saya. Sekali lagi terima kasih atas terjalinnya silaturahim dengan nota kesepakatan ini dan implementasi keilmuan. Ibu-ibu Prof semuanya ini tentunya sudah capable di bidangnya, itu memberikan kuliah di teman-teman dari MIPA ini. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf kita belum bisa bersua di darat walaupun di daring. Mudah-mudahan ini bagian dari apa yang kita lakukan menjadi amal soleh kita semuanya. Lagi terima kasih dan salam buat Pak Dekannya nanti Ibu. Ya, Bu Dekan, Pak. Mudah-mudahan nanti bisa bertemu. Bu Dekan ya, siap. Ya, nanti bisa ketemu, apakah nanti kami bisa silaturahim ke Surabaya gitu kan, atau nanti ibu-ibu semuanya ini nyasar di Serang, Banten gitu ya. Baik, saya kira itu. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan dan khilaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Imam Sofi SMAG MPD sudah menyampaikan 6 garing B garing UN3 titik FST garing HK titik 07.00 garing 2025 nomor 041033 garing MOA garing 2025 garing 1948 8
Fakultas Jalan Dr. Insinyur Haji Soekarno, Mulyorejo, Surabaya 060115 Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Erlangga yang selanjutnya disebut pihak pertama. Universitas Pamulang Kampus Serang diwakili oleh Dr. Imam Sofi SAG SEMPD selaku Direktur Universitas Pamulang Kampus Serang yang berkedudukan di Jalan Lintas Serang, Jakarta, Kelurahan Kelodran, Kecamatan Walantak 3. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Pamulang Kampus Serang yang selanjutnya disebut pihak kedua. Pihak pertama dan pihak kedua secara bersama-sama disebut para pihak dan secara masing-masing disebut pihak. Selanjutnya, para pihak terlebih dahulu menerangkan bahwa pihak pertama merupakan perguruan satu kerjasama ini adalah melaksanakan kegiatan A. Pendidikan, B. Penelitian, C. Pengabdian kepada masyarakat. 2. Tujuan perjanjian kerjasama ini adalah untuk mengimplementasikan Tridharma perguruan tinggi dalam bentuk peningkatan dan pengembangan sumber daya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di kedua belah pihak agar menghasilkan lulusan yang profesional, berdaya saing, serta berbudi pekerti mulia. Pasal 2. Ruang lingkup. Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini meliputi 1. Tinjauan VMTS oleh pihak pertama terhadap program studi pihak kedua. 2. Pelaksanaan kuliah bersama. 3. Pelaksanaan pelatihan atau seminar bersama. 4. Joint research serta joint publication untuk meningkatkan kualitas dan jumlah publikasi ilmiah serta meningkatkan reputasi institusi dari kedua belah pihak. 5. Pelaksanaan program pengabdian masyarakat yang terstruktur dan bermanfaat untuk komunitas masyarakat. Nah, 1. Pelaksanaan ruang lingkup kegiatan mencakup program studi S1 dan program studi pertama lain program studi S1 matematik, S1 biologi, S1 kimia, S1 statistika, S1 sistem informasi, dan S2 matematika. Dari pihak kedua, program studi yang terlibat adalah seluruh program studi yang berada di Universitas Pamulang Kampus Serang dengan program studi S1 matematika, S1 biologi, dan S1 kimia sebagai program studi pelaksana utama. Pasal 3. Pendanaan. Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian kerjasama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing para pihak dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pasal 5. Kewenangan dan tanggung jawab. 1. Menugaskan dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan sumber daya manusia terkait yang berkompeten guna pelaksanaan kegiatan kerjasama ini. 2. Bersama-sama melaksanakan kegiatan penelitian di bidang matematika dan ilmu pengetahuan alam. 3. Bersama-sama melaksanakan pendampingan kunjungan sarana dan prasarana penelitian dan pengembangan. 4. Menyediakan sumber daya manusia iptek yang dapat mendukung para perencana seminar dan workshop bersama.
5. Bersama-sama melaksanakan kegiatan monitoring evaluasi. 6. Bersama-sama menyusun laporan pelaksanaan kegiatan. Pasal 6. Jangka waktu. Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 5 tahun sejak ditandatangani para pihak dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan para pihak. 2. Para pihak melakukan koordinasi dalam hal perjanjian kerjasama diperpanjang atau diakhiri selambat-lambatnya 2 bulan sebelum berakhirnya perjanjian kerjasama ini. 3. Dalam hal perjanjian kerjasama ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu pihak ataupun karena alasan lain. Pengakhiran perjanjian kerjasama ini tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban para pihak yang harus diselesaikan terkait pelaksanaan kegiatan yang telah disepakati bersama sebelum yang dilakukan atas dasar perjanjian kerjasama ini. Pasal 7. Korespondensi. 1. Pemberitahuan mengenai perjanjian kerjasama ini harus disampaikan secara tertulis dan dapat melalui A. Pengiriman secara langsung, B. Surat tercatat, dan C. Faksimil kepada masing-masing pihak sebagai berikut. Pihak pertama, Fakultas Ilmu Sains dan Teknologi Universitas Erlangga. Alamat Kampus CUD, Jalan Dr. Insinyur Haji Soekarno, Mulyorejo, Surabaya 60115, 813 591 3543. UP, Profesor Dr. Fatmawati MSI. Email fatmawati@fst.uner.ac.id. Pihak kedua, Universitas Pamulang Kampus Serang. Alamat Jalan Raya Jakarta kilometer 5 nomor 6, Kelodran, Kecamatan Walantaka, Kota Serang, Banten 42183. Telepon 0896 9379 2668. UP Edi Mulyanto SMMU. Email Satu udah nggak apa-apa, masuk aja itu. akademik@gmail.com. 2. Setiap perubahan alamat yang tercantum diatur pada ayat 1 tersebut di atas wajib diberitahukan secara tertulis oleh pihak yang bersangkutan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 30 hari kalender sebelumnya. Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis, maka alamat yang tercantum atau diatur dalam perjanjian kerjasama ini adalah alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing pihak. Pasal 8. Penyelesaian perselisihan. 1. Segala perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian kerjasama ini akan diselesaikan oleh para pihak secara musyawarah untuk mufakat. 2. Dalam hal perselisihan pada ayat 1 di atas, para pihak sepakat untuk menyelesaikannya di Pengadilan Negeri Surabaya. Pasal 9. Pemutusan perjanjian. Dalam hal salah satu pihak akan melakukan pemutusan perjanjian kerjasama sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian, maka pihak yang akan melakukan pemutusan tersebut harus menyampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 1 bulan sebelum tanggal pemutusan yang dikehendaki. 2. Pemutusan kerjasama sebagai maksud ayat 1 berlaku sejak ada kesepakatan secara tertulis antara pihak pertama dengan pihak kedua. 3. Pemutusan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan dengan mendasarkan pada hasil evaluasi tanah program dalam periode waktu berjalan. Pasal 10. Pengawasan dan evaluasi. 1. Para pihak akan memantau pelaksanaan perjanjian kerjasama ini secara sendiri-sendiri atau bersama-sama. 2. Para pihak akan melakukan evaluasi secara berkala setiap 6 bulan sekali. 3. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 di atas akan digunakan
sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama selanjutnya. Pasal 11. Ketentuan lain. Hal-hal yang belum diatur atau diubah dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur lebih lanjut oleh para pihak dan adendum yang merupakan bagian tidak terpisah dari perjanjian kerjasama ini. Pasal 12 penutup. Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagai mestinya. Pihak pertama, Dekan Fakultas Ilmu Sains dan Teknologi Universitas Erlangga, Profesor Dr. Miratul Hasanah MSI, ditandatangani. Pihak kedua, Direktur Universitas Pamulang Kampus Serang, Dr. Imam Sofii SAG SE MPD, ditandatangani. Itulah tadi penandatanganan Memorandum of Agreement antara Universitas Pamulang Kampus Serang dan Universitas Erlangga sebagai simbol sinergi kedua institusi. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, dipersilakan untuk on-kan kameranya karena kita akan berfoto bersama. Sebentar, kita tunggu dulu yang lain karena masih banyak yang belum on kameranya. Ada beberapa jendela yang akan saya foto. Jendela pertama, 1, 2, 3. Jendela selanjutnya, 1, 2, 3. Jendela selanjutnya, 1, 2, 3. Selesai. Terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah mengikuti kegiatan yang belum usai ini. Namun untuk sesi penandatanganan Memorandum of Agreement antara Universitas Sasmita Jaya dan Universitas Erlangga sebagai simbol sinergi kedua Universitas Pamulang, penandatanganan Memorandum of Agreement antara Universitas Pamulang dan Universitas Erlangga sebagai simbol sinergi kedua institusi telah dilakukan. Selanjutnya, kita masuk ke salah satu materi atau acara utama hari ini, yakni kuliah tamu tentang penguatan kompetensi akademik melalui sinergi perguruan tinggi yang akan dimoderatori oleh Bapak Hubi SSI MSC. Kepada beliau, persilahkan. Baik, terima kasih Pak Tegar. Oke, selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa semua. Tadi kita sudah menyaksikan seremonial penandatanganan MOE dan juga IA. Selanjutnya kita akan mendengarkan materi dari dua narasumber kita. Yang pertama Profesor Dr. Nur Hamidah MSI, yang kedua Profesor Dr. Fatmawati MSI. Beliau keduanya merupakan dosen di program studi S2 Matematika. Jadi ini merupakan salah satu implementasi kegiatan kerjasama kami, program studi Matematika Unpam Kampus Serang dengan program studi S2 Matematika Universitas Airlangga. Baik, yang pertama, izinkan saya share screen terlebih dahulu nih. Baik.
Baik, untuk pemateri pertama diberikan kepada Prof. Nur di bidang statistika. Beliau, mungkin akan saya bacakan sedikit profil dari beliau. Beliau mengambil S1 di program studi matematika Universitas Airlangga pada tahun 1997 lulus. Lalu S2 dan S3 beliau mengambil program studi statistik di Institut Teknologi 10 November atau ITS. Beliau menyelesaikan magisternya pada tahun 2002 dan menyelesaikan doktoralnya pada tahun 2014. Prof. Nur dikukuhkan sebagai guru besar itu pada tahun 2024, tepatnya 17 Desember 2024, dengan penelitiannya peranan pemodelan regresi non-parametrik dan semi-parametrik. Mohon maaf, sebentar. Baik, saya lanjutkan. Beliau dikukuhkan sebagai guru besar atau profesor pada tahun 2024, tepatnya 17 Desember 2024, dalam penelitiannya yaitu terkait dengan pemodelan regresi non-parametrik dan semi-parametrik multirespon dalam upaya deteksi dini stunting, penyakit menular dan tidak menular. Baik, mungkin tidak panjang lebar, kepada Prof. Nur mungkin bisa saya serahkan waktu dan tempat sepenuhnya. Monggo, Prof. Baik, apakah suara saya bisa didengar dengan jelas? Sudah terdengar. Baik, Jelas, terima Bu. kasih. Ya, saya mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih. Ini apa siapa? Ayo. Apa itu? Tulisan kaca. Bel-bel mana bel-bel? Ini yang Mohon maaf, Prof. Suaranya tidak terdengar. Mungkin Halo, terkendala koneksi, Prof. Oh, nji, sampun. sudah. Apakah Tidak sudah terdengar terdengar? lagi, Prof. Halo, Oh, nji, sampun. sudah Sampun, terdengar. Prof. Oke, mohon maaf kalau ada Nji, sampun. sedikit ini ya Monggo. gangguan ya. Baik, ini saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk sharing dan juga bekerja sama dengan Universitas Pamulang Kampus Serang. Dan yang terhormat tadi Bapak Dr. Imam Syafi'i selaku Direktur dari Universitas Pamulang Kampus Serang dan juga Ibu Hirawati sebagai KPS Prodi Matematika S1 Matematika dari Kampus Serang juga, dan juga Bapak Ibu dosen yang hadir pada siang hari ini serta mahasiswa juga yang juga berkesempatan untuk join di Zoom ini. Mohon izin pertama-tama saya memperkenalkan diri, saya selaku KPS S2 Matematika Universitas Airlangga FST UNER. Mohon izin untuk sedikit memberikan informasi terkait dengan Prodi S2 Matematika UNER. Mohon izin sebentar. Jadi kami Prodi S2, mungkin saya bisa share screen sebentar ya, sebelum saya mulai ke kuliahnya. Gitu, sharingnya. Nji, monggo. Ya. Nji, monggo. Di sini sebentar aja. Kami Prodi Magister Matematika
UNER itu alhamdulillah sudah terakreditasi sangat baik karena kami berdiri tahun 2022 mulai menerima mahasiswa, jadi sangat baru ya, masih baru sehingga kami reakreditasi kemudian dapat terakreditasi sangat baik. Jadi keunikan atau ya istilah kekasan ya kami itu di UNER itu kan penelitian matematika dan terapannya itu pengembangan matematika dan terapannya itu di bidang life science. Jadi kata kuncinya di situ karena di UNER itu yang paling sesuai dengan roadmap ya universitas itu lebih ditonjolkan ke terutama health science seperti itu. Jadi kami menyesuaikan dengan dari visi misi universitas gitu. Kemudian profil lulusan di S2 Matematika itu tentunya semua berharap ingin bisa yang ingin jadi dosen, yaitu akademisi, itu pasti studi lanjut untuk S2 gitu kan. Kemudian ada peneliti dan ada yang ketiga dan keempat adalah praktisi dan konsultan. Suaranya masih terdengar suara saya? Bisa ya. Nah di sini yang lebih Masih, Bu, apa masih. ya? Ada yang kami tawarkan itu ada 2 jalur untuk kurikulum ya. Kurikulumnya ada jalur kuliah dan jalur riset. Di mana jalur riset ini kami mengadopsi dari UI juga yang juga ada S2 Matematika by Research dan itu untuk lulusan S1 Matematika yang sudah bekerja. Jadi walaupun sudah bekerja tapi masih ada keinginan untuk studi lanjut itu tidak ada halangan sehingga bisa tetap melanjutkan studi S2 yaitu dengan mengambil jalur riset tentunya lebih fleksibel terhadap waktu kuliah. Kalau jalur kuliah kan harus ada jam-jam tertentu yang harus hadir di kampus tatap muka begitu ya. Jadi kalau jalur riset kan lebih fleksibel ya. Alhamdulillah banyak juga yang sudah bekerja bisa menyelesaikan untuk jalur risetnya dengan baik dan bisa alumni kami ada yang dari Bank Mandiri itu 3 semester sudah bisa lulus. Jadi tidak 4 semester, 3 semester. Karena bisa menyesuaikan risetnya itu dengan tempat bekerja gitu. Jadi kebutuhan dari di mana mahasiswa tersebut bekerja. Jadi ada 5 bidang minat kami: analisis geometri, aljabar, kombinatorik, pemodelan sistem, ya di bidangnya Prof. Fatma, kemudian riset operasi dan komputasi, dan yang terakhir adalah statistik, adalah bidang saya. Seperti itu. Jadi untuk mata kuliahnya, kalau yang jalur riset seperti ini, jadi ada studi independen, review artikel, proposal, seminar. Jadi harus mengikuti seminar baik internasional maupun nasional. Kemudian ada ujian hasil riset dan publikasinya syaratnya ada 2. Kalau untuk yang jalur riset. Itu. Dan untuk mata kuliahnya bisa nanti kami ada website ya, bisa dicek di websitenya S2 Matematika UNER ASI-ID. Di sini kriteria lulusan mungkin bisa. Nah, ada satu lagi di S2 Matematika ini atau di UNER itu ada jalur yang non tes tulis. Jadi tidak hanya kalau masuk itu ada jalur tulis dan ada jalur non tes tulis. Seandainya calon mahasiswanya itu sudah pernah punya publikasi, berarti ini atau ya, bukan semuanya harus salah satu, bisa milih salah satu. Misalkan udah bekerja, punya jabatan di tempat bekerja atau perusahaan. Nah, itu tidak melalui jalur tulis. Jadi langsung wawancara. Kemudian ada juga yang sudah punya publikasi. Barangkali di S1 ikut PKM, biasanya kan mahasiswa ada yang ikut program kreativitas mahasiswa, outputnya adalah artikel. Dan itu sudah pernah menulis artikel, tidak harus corresponding author atau first author. Ada namanya, itu juga melalui jalur yang ini, portofolio, jadi tanpa tes tulis. Begitu. Tapi di sini diterbitkan pada jurnal internasional maupun nasional. Jadi nasional Sinta itu Sinta 3.
3 tahun terakhir itu diakui untuk jalur 6 tes tulis. Ya ini syarat kelulusan ada jalur riset. Nah, terutama di sini yang mungkin saya sampaikan adalah ada banyak grup riset ya atau riset grup di UNER itu semua dosen terafiliasi di dalam suatu riset grup. Nah, kalau jalur riset tentunya mahasiswa lebih mudah untuk lulus jika bisa ikut riset dosen karena lebih terarah dan ada pembiayaannya seperti itu. Dan di UNER juga diberi selain dari Dikti atau DPPM itu UNER memberikan bantuan isinya riset yaitu PTM untuk dana dari UNER sendiri. Besarnya 30 juta untuk S2 gitu ya. Selain itu juga S3 dan yang lain juga ada. Jadi untuk yang S2 ada bantuan riset dari UNER yaitu penelitian tesis magister itu 30 juta. Seperti itu. Nah, di sini untuk persyaratan, nah ini yang penting, sampai saat ini kami itu termasuk yang dalam tanda kutip dibandingkan ITS dan yang itu termasuk UKT ya, kalau di UKS itu uang kuliah semester itu hanya 8 juta dan tidak ada uang gedung lah istilahnya itu ya, tidak ada UKA. Untuk WNI, untuk WNA ada 15 juta dan ini juga UNER memberikan beasiswa yaitu Airlangga Development Scholarship atau ADS untuk dari calon mahasiswa S2 dari luar negeri. Seperti itu. Ya mungkin ini adalah profil riset dari kami yang juga bekerja sama dengan dosen kesehatan yaitu terutama dari kedokteran UNER seperti ini, kita ajak mahasiswanya langsung ke lab juga, kemudian bekerja sama dengan rumah sakit UNER Universitas Airlangga, kemudian di sini ada juga kerjasama dengan dari Turki Profesor Dusun Aydin, dan ini adalah kolaborator dari Prof. Fatma, ya banyak sekali sudah kolaboratornya Prof. Fatma, ini dari Sejong, dari dan yang lainnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, mungkin terkait dengan profil S2 Matematika, dan akan saya lanjutkan dengan materi dari guest lecture. Mungkin nanti sesi tanya jawab bisa ya, mungkin ya nanti saat mungkin ada yang tertarik menanyakan terkait S2 Matematika. Saya lanjut ke materi yang akan saya sampaikan. Izin share screen lagi. Siapa? Di sini judulnya sesuai dengan keahlian dari yang saya tekuni dalam bidang pemodelan regresi non parametrik bidang life science, terutama adalah kesehatan. Jadi saya akan nanti fokuskan ke penyakit tidak menular, di mana peranannya regresi non parametrik pada penyakit mengestimasi atau memprediksi resiko penyakit tidak menular. Di sini kita tahu bahwa model secara statistik itu tentunya bukan berbeda dengan model secara istilahnya untuk kita sebagai seorang matematika, ya mungkin model itu adalah suatu persamaan gitu ya, suatu udah ini malah kambing malah keluar lagi. Enggak lah dari tadi. Tuh, enggak nge-like. Ya, oke. Bedanya mungkin di matematika, di statistik itu juga ada kaitannya dengan asumsi-asumsi, dengan ada pengambil sampel dan yang lain-lain. Nah, tujuan di dalam pemodelan statistik itu adalah ini aja. Kita tahu bahwa di dalam suatu pemodelan itu ada goal ya yang harus kita tuju ya. Goalnya itu ada bisa untuk prediksi,
bisa untuk klasifikasi, bisa untuk interpretasi dan konfirmasi. Tujuannya yaitu yang utama adalah goalnya adalah membuat suatu keputusan. Ya, untuk misalkan pengambilan kebijakan terkait kesehatan, mungkin bisa juga bidang ekonomi, yang lain-lain juga bisa. Dan salah satu toolnya itu adalah pemodelan, yaitu regresi analisis. Jadi seperti itu. Yang berikutnya adalah kaitannya dengan cara kita mengasumsikan fungsi yang dimana kita di sini orang matematis pasti udah mengenal suatu fungsi. Fungsi di sini adalah fungsi regresi. Ya, jadi untuk fungsi ini yang persoalan di dalam regresi itu adalah bagaimana mengestimasi fungsi, yaitu fungsional antara respon dan variabel prediktornya. Bagaimana hubungannya? Nah, ada dua pendekatan yang bisa kita lakukan. Kita ingin mengasumsikan bentuk tertentu. Jadi dari awal peneliti sudah mengasumsikan bentuk tertentu. Apakah linier, apakah kuadratik, ataukah kubik, atau eksponensial, dan yang lain-lain. Namun, kalau pendekatan non-parametrik, peneliti tidak mengasumsikan bentuk tertentu. Jadi dengan menggunakan teknik smoothing. Jadi datanya itu bisa naik, turun. Kalau trennya turun, dia turun, naik lagi, dan seterusnya. Nah, tentunya ini kaitannya dengan fleksibilitas. Jadi untuk pendekatan regresi non-parametrik itu memberikan fleksibilitas yang tinggi untuk menduga atau mengestimasi fungsi regresinya dan tidak terpaku pada satu bentuk tertentu dari fungsinya. Nah, ini saya beri istilah kalau yang parametric approach atau pendekatan parametrik itu adalah saya namakan global model. Karena hanya ada satu model di dalam domain dari fungsi X, yaitu prediktornya itu. Sedangkan non-parametrik untuk yang pendekatan regresi non-parametrik saya sebut dengan local model. Karena untuk bergerak naik turunnya itu secara lokal, gitu ya, fungsi regresinya. Di sini ada teknik smoothing, yaitu ada kernel, spline, local linear, polinomial lokal, seperti itu. Apakah saya boleh izin mendemokan ya supaya menarik ya? Untuk simulasi saya gunakan R supaya paham lokal dan globalnya. Mungkin saya buka R-nya, ini sudah saya siapkan. Apakah sudah terlihat? Sampun, Bu. Di sini saya demokan. Jadi saya ingin memperlihatkan di sini ada fungsi atau yang sudah saya bangkitkan atau yang sebenarnya. Kalau di dalam statistik kan ada populasi, ada sampel. Sebentar, ini kenapa kok nyoret-nyoret? Ya, nah di sini yang warna biru itu adalah fungsi yang sebenarnya atau populasi yang warna biru. Mohon maaf, yang warna biru itu adalah fungsi yang sebenarnya. Sedangkan yang merah ini adalah hasil estimasi. Nah, di sini ada yang sebelah kiri ini kan ada orde, ada bandwidth. Di mana bandwidth itu adalah yang mengatur smooth dan atau kasar dan mulusnya hasil estimasi kita. Seperti itu. Dan kalau kita di sini saya ada pilihan orde, ada 0. Kalau saya klik 0 di sini, ini, nah seperti itu kan jadi dan bandwidth-nya ini adalah bandwidth tertentu yang bandwidth tertentu. Kalau seandainya tadi saya mengatakan bahwa teknik smoothing itu kalau bandwidth-nya atau persekitarannya terlalu kecil, dia akan kasar. Kasar itu dalam arti mengikuti titik-titik atau observasinya. Coba
kita coba ya, kalau seandainya bandwidth-nya kita gerakkan, ini di sini ke sini, terlalu kecil kita geser ke kiri dengan ordinal. Nah, di sini terlihat bahwa yang merah ini kelihatan bahwa dia kasar karena mengikuti observasinya, jadi titik-titik sampelnya. Namun tidak memperlihatkan kesamaan dengan populasinya, karena populasinya smooth atau halus, mulus gitu ya. Apakah bisa terlihat ini yang titik-titik merah, yang garis merah ini persis dengan titik-titik observasi? Kalau ordenya adalah ya, kalau ordenya itu 0 atau kernel. Jadi yang order 0 itu adalah kernel. Sedangkan kalau ini pendekatan lokal. Jadi di sini polinom itu bisa 0, 1, 2 dan seterusnya. Nah, sekarang kalau misalkan saya gerakkan ke orde 1 seperti ini. Dia juga sangat kasar, tergantung dari bandwidth-nya. Nah, untuk menentukan optimal hasil estimasi kita dengan pendekatan normal secara optimal, itu tergantung dari nilai GCV. Di sini ada nilai GCV. GCV yang minimum itu adalah yang optimal. Jadi kalau misalkan ini saya gerakkan bandwidth, ini saya gerakkan ke kiri, ke kanan, saya perbesar bandwidth-nya, ya, ke kanan. Ya, seperti ini. Jadi semakin tadi kalau kecil semakin kasar, tapi kalau semakin besar semakin mulus. Dilihat dari nilai GCV-nya semakin meningkat. Dan ini belum yang optimal. Kalau seperti ini, kalau seandainya kita tahu fungsinya ini domainnya kan dari -1 sampai 1. Kalau seandainya bandwidth-nya ini saya perbesar sampai lebih dari 1, kira-kira bentuk yang garis merahnya gimana? Menurut Bapak Ibu sekalian. Persekitarannya itu saya lebarkan. Jadi dia melebihi dari domain dari X-nya. Misalkan ini kan di sini saya domainnya dari -1 sampai 1. Kalau saya perbesar kira-kira kalau misalkan saya perbesar sampai 2 gitu. Atau lebih dari 1 bagaimana kira-kira? Garis merahnya seperti apa? Kira-kira seperti apa? Ada yang bisa menjawab? Ya tentunya persekitarannya itu sudah melebihi dari range data atau domain dari X-nya kan. Berarti dia jadi global. Jadi linearnya tidak lokal tapi linear global. Hanya satu fungsi saja. Itu. Tapi kalau kita semakin perkecil X-nya atau bandwidth-nya itu nanti akan semakin kasar seperti yang saya tampilkan tadi. Nah, kalau kita punya data yang fluktuatif, kita kan data tidak selalu mulus ya, naik terus begitu. Ada juga data-data yang kita plotkan atau kita buat scatter plotnya itu ada fluktuasinya. Contoh misalkan curah hujan. Curah hujan itu apakah naik, trennya naik terus kan tidak. Pasti dia ada fluktuatif dan periodik. Nah, untuk data-data seperti itu cocok untuk dengan pendekatan teknik smoothing tadi, regresi non parametrik. Kalau kita global, ya kita sulit untuk walaupun kubik, walaupun kuadratik, tapi kalau lokal itu global itu sulit untuk mengikuti tren atau pattern-nya gitu ya. Nah, ini saya akan tunjukkan. Mohon maaf. Oh. Jadi ini saya akan menunjukkan kalau dengan simulasi pendekatan lokal secara lokal, kalau datanya itu ada tren naik turun, istilahnya seperti ini kan naik turun terus naik lagi kan.
Nah, kalau orde 1 ternyata tidak cukup baik untuk mengikuti pola seperti itu. Harus ordenya kita naikkan. Misalkan kita naikkan ke orde 2. Seperti ini. Nah, dengan orde 2 ternyata sudah bisa mengikuti. Dia tuh naik, kemudian turun, kemudian naik. Nah, bandwidth-nya itu kita gerakkan supaya dia memperoleh nilai GCV atau generalized cross validation yang minimum. Jadi kita sepertinya ini terlalu mulus, kita gerakkan ke kiri. Nah, kita gerakkan ke kiri seperti ini. Ini bandwidth-nya bisa dilihat adalah 0,36 dengan orde 2. Sudah bisa mengikuti tren dari data yang pola seperti ini. Ini hanya sebagai contoh. Kalau ada data yang fluktuatif, itu tidak cukup orde 1 atau lokal linear, tapi harus bisa menambahkan ordenya menjadi orde 2, sehingga bisa menjangkau puncaknya ini. Tapi kalau kita orde 1, kita paksa dia, bukan kita paksa ya, kalau kita gunakan orde 1, sudah mengikuti trennya, tapi kurang bisa menjangkau puncak yang di sini. Jadi hanya sampai sini turun, ini sudah trennya sudah sesuai kan? Tren sudah sesuai, namun di ujung-ujung di puncak-puncak ini tidak bisa menjangkau seperti itu. Nah, ini adalah pendekatan untuk regresi non-parametrik dengan menggunakan teknik smoothing. Kalau misalkan kita ordenya kita kasih orde 0, jadinya semakin agak melenceng, gitu kan. Harusnya kan naik, kemudian turun, terus kemudian naik lagi. Ini enggak turun, naik, dan ini. Seperti itu. Ini kalau local constant. Estimator kernel adalah local constant. Kalau kita pakai orde 2, nah di sini sudah bisa menjangkau dari ini ya, puncak dari gelombang ya istilahnya gitu. Ini untuk yang lain bisa kita perlihatkan dengan menggunakan juga estimatornya namanya deret Fourier. Ya, estimator deret Fourier. Ini tadi kan polinomial lokal. Ada juga yang namanya estimatornya adalah deret Fourier. Nah, deret Fourier ini itu cocok sekali untuk prediksi. Karena dia kan basis fungsinya adalah fungsi eksponensial kompleks yang terdiri dari sinus dan cosinus dan sinus. Jadi seperti Nur, itu. ini kok nggak Ya. muncul ya slide-nya? Munculnya itu ini. Oh, Apa WA Nur ini? oh, keliru, maaf. Mohon maaf. Terima kasih Bu Fatma diingatkan. Sebentar, mohon maaf. Saya share screen lagi. Loh, WA saya lagi. Bentar. Mana tadi? Oh ini ya. Ya, oke. Saya lanjutkan. Untuk kayak data-data seperti kira-kira mungkin bisa diberi contoh ya, ekonomi ya, persoalan ekonomi, musim atau iklim seperti itu kan pasti ada tren periodiknya kayak hujan seperti itu dan yang lain-lain itu cocok untuk estimator untuk regresi non parametrik yang estimatornya adalah deret Fourier. Ya, seperti itu. Jadi ini sebagai contoh. Nah, sekarang hubungannya dengan ini ya, apa PTM ya. Penelitian saya terkait dengan risiko penyakit tidak menular, terutama di sini ada hipertensi. Karena apa? Hipertensi itu merupakan kalau kita dinyatakan sebagai silent killer itu ya. Nah, kenapa kok kami ya peneliti itu meneliti tentang hipertensi kok risikonya kok dengan menggunakan pendekatan non parametrik. Kenapa kok tidak parametrik? Misalkan seperti itu. Ada pertanyaan begitu. Karena salah satu menurut kesehatan itu usia itu mempengaruhi. Usia itu mempengaruhi risiko
seseorang terkena hipertensi. Mungkin karena dari segi kesehatan kan ibarat ini pembuluh darahnya kan kalau sudah tua kan banyak kerak-kerak ya, sehingga risiko terkena hipertensi itu lebih besar begitu kan. Nah, pertanyaannya, apakah kalau kita menggunakan pendekatan global, setiap kenaikan misalkan usia, ini contoh-contoh yang tadi sudah saya sampaikan, misalkan gini, kalau usianya bertambah, kalau kita kaitannya tadi goalnya kan ada interpretasi, risikonya itu akan bertambah berapa, seperti itu kan, kalau setiap kenaikan usia seseorang itu 1 tahun misalkan. Dan itu tidak sama di setiap usia dari mulai remaja sampai tua, itu risikonya tidak sama. Ya makanya pendekatan apa istilahnya lokal tadi, regresi non parametrik itu lebih sesuai. Karena apa? Semakin tua usia itu risikonya semakin besar, tidak sama dengan risiko terkena hipertensi kalau dia masih remaja misalkan seperti itu. Jadi justifikasinya penggunaan regresi non parametrik peranannya dalam penyelesaian untuk masalah kesehatan, yaitu terutama kaitannya dengan hipertensi. Ya, hipertensi itu yaitu tadi secara umum itu kan tidak bisa digeneralisasi. Kalau setiap usianya meningkat 1 tahun itu risiko terkena hipertensi itu sama saat usianya itu misalkan sudah 60 tahun atau sudah dalam kategori tua, istilahnya lansia begitu. Nah, dengan pendekatan non parametrik itu tadi saya sebutkan lokal ya, lokal model. Itu jadinya nanti ada perbedaan-perbedaan risiko itu muncul di dalam modelingnya, gitu ya. Ini saya beri contoh, ini yang sudah kami lakukan, yaitu saya dengan Dr. Henry itu adalah dokter spesialis jantung dari Rumah Sakit UNER dan kolega dan juga ada mahasiswa. Ini kaitannya dengan risiko itu dipengaruhi oleh usia, kemudian body mass index itu adalah kegemukan, itu ukuran dari gemuk kurus. Kemudian ada lagi satu faktor yaitu psikologi, yaitu faktor kecemasan, stres, kemudian depresi, seperti itu. Nah, ini saya gunakan model yang orde 1 secara lokal atau local linear estimator begitu. Nah, mungkin langsung aja kalau misalkan saya tunjukkan modelnya ya, equation-nya itu seperti ini. Jadi di sini nanti ada apa namanya untuk modelnya itu kan tadi ada jendela ya atau bandwidth yang mengatur kasar dan mulusnya estimasi kita. Nah, bandwidth itu adalah persekitaran. Jadi kita mengestimasi itu di titik target yang kita estimasi dikurangi sebanyak H. H itu adalah bandwidth dan ditambah dengan H. Itu adalah fungsinya itu berlaku di situ secara lokal seperti itu. Dan ada fungsi pembobotnya yaitu ada fungsi kernel seperti itu. Di sini yang saya sampaikan di sini adalah yang ordinal. Jadi hipertensi itu tidak hanya sehat atau tidak hipertensi dan hipertensi, tetapi ada 3 kategorinya. Ordinal yaitu yang tadi saya sebutkan di awal tadi ada apa namanya prehipertensi, ada hipertensi stage 1 dan hipertensi stage 2 seperti itu. Jadi yang digunakan di sini adalah respon atau outcome-nya itu adalah berupa kategori yang ordinal. Jadi tingkat keparahannya lah. Kan pre itu kan masih awal-awal hipertensi. Kemudian ada hipertensi stage 1, kemudian ada hipertensi stage 2 yang sudah parah istilahnya begitu. Jadi di sini dari hasil penelitian kami di sini juga ada akan dihitung kebaikan akurasinya. Jadi pasien datanya kan ada respondennya adalah pasien hipertensi itu nanti diduga resikonya itu dia itu
kategorinya apakah benar sesuai dengan kenyataannya. Seperti itu adalah nilai akurasinya. Jadi seperti itu. Ini model matematisnya. Jadi melalui ada juga dihitung kebaikan modelnya. Dari di sini ini adalah dari deskriptifnya, dari data. Mungkin seperti ini ya. Oh ya, untuk menentukan bandwidth optimal ini menggunakan kriteria tadi kan GCV ya. Kalau ini kriterianya adalah MLCV. Kenapa kok MLCV kok bukan GCV? Kalau yang tadi saya tunjukkan itu adalah model dengan link function identitas. Kalau di sini sudah ada logit, link function logit, sehingga menggunakan metode maximum likelihood dengan bandwidth optimal yang sudah diperoleh digunakan untuk memprediksi atau membuat modelnya. Nah, ini sebagai contoh. Usianya 66. Kemudian BMI-nya adalah 21. Nilai psychological levelnya atau tingkat ini ada total, tadi ada total skor ya. Jadi dasarnya kami untuk menentukan ini dari istilahnya tidak mengarang tapi ada dasar teorinya dari DASS itu. Nah, dari hasil estimasinya kita memperoleh untuk X1 tadi adalah usia. Nah, ternyata di sini koefisiennya positif. Artinya tadi usia yang di sekitar 66 tahun itu peningkatan resikonya adalah E pangkat atau eksponen pangkat 0,224. Terus gimana kalau yang usianya misalkan hanya 17 tahun atau masih remaja? Tentunya ini berbeda juga. Jadi kita punya model lokal sesuai dengan target yang kita estimasi. Nilai ini akan berbeda. Kalau kita global, semuanya sama. Nilai koefisien atau parameter estimasinya itu sama untuk semua usia. Tapi kalau kita menggunakan model lokal, itu akan bisa berbeda. Semuanya bisa berbeda. Dan dijamin berbeda karena titik istilahnya yang akan diestimasi itu adalah berbeda. Jadi seperti itu. Kemudian dari hasil penelitiannya di sini ada tingkat akurasi dan ada juga namanya AUC atau area under curve, itu menunjukkan adalah sensitivitas dan spesi. Jadi kalau misalkan akurasinya tinggi tidak harus langsung puas begitu. Karena apa? Karena sensitivitas itu penting kalau di dalam bidang kesehatan. Itu bagaimana sensitivitas menduga yang sakit. Istilahnya dengan benar. Kalau misalkan akurasinya tinggi tapi dia menduga yang normal atau tidak sakit, itu juga kurang baik. Jadi dokter lebih apa ya istilahnya bidang kesehatan itu lebih mementingkan kalau misalkan orang yang sakit itu lebih cepat benar dideteksi secara benar itu ya, tepat dengan benar memprediksi seseorang yang sakit itu secara tepat. Nah, itu adalah dari nilai sensitivitasnya. Nah, kalau dari ini kita bandingkan dengan apa? Ini akurasinya kebetulan tinggi. Kemudian kalau dilihat dari AUC-nya itu nilainya juga tinggi. Nah, kalau AUC itu ada kriterianya. Kalau dia lebih dari 90% itu termasuk excellent akurasinya gitu. Nah, untuk yang pendekatan parametrik kita bandingkan, ternyata dengan pendekatan parametrik hasilnya seperti ini. AUC-nya hanya 0,68 yang kategorinya hanya cukup gitu. Bukan tadi excellent kan yang tadi yang ini yang kita gunakan tadi dengan malah ini ada satu yang untuk prediksinya itu yang memang yang di end sampel itu harus bagus. Kemudian kita training, istilahnya training testing gitu ya. Nah, dari testingnya itu tadi yang hasilnya 0,976 seperti itu. Nah, ini yang pendekatannya yang tadi. Kemudian dari hasil ini kita simpulkan bahwa ternyata dengan non parametrik local linear itu menghasilkan ini ya akurasinya ada 97,62, sedangkan dengan parametrik ordinal logistik hanya 46. Sehingga kita simpulkan pendekatan dengan local linear estimator untuk kasus tadi hipertensi tadi lebih baik seperti itu. Mohon maaf Mas Hubi, apakah waktu saya sudah habis? Boleh Bu, kalau mau dilanjut.
Oh ya, baik. Ya mungkin di sini kata kuncinya saya tekankan mungkin di sini ya. Jadi nilai apa tadi selain akurasi ya. Jadi nanti modelnya yang kita peroleh itu ada tiga ya. Ada P1 menduga dia apakah tadi prehipertensi, kemudian peluang. Istilahnya menduga itu resiko di sini kita duga itu adalah peluangnya, probability-nya. Ada yang hipertensi stage 1 dan hipertensi stage 2. Nah, dari pasien yang tadi, yang pasien yang itu tadi, itu ternyata yang tinggi itu adalah peluang kita masukkan ke equation-nya. Yang tertinggi adalah peluang di P3. P3 itu tadi yang hipertensi stage 2. Jadi kondisinya tadi usianya 66. Kemudian BMI-nya 21, berapa tadi kategori termasuk gemuk ya. Kemudian psikologinya skornya tinggi. Ya, itu kan berarti dia mungkin banyak stres atau depresi atau mungkin dan sebagainya. Dan akhirnya peluang risiko terkena yang stage 2 itu adalah 0,9043. Artinya kategorinya adalah D, yaitu yang hipertensi 2. Seperti itu. Jadi nanti dengan model yang apa yang kita bangun itu menghasilkan peluangnya itu ada 3. Apakah dia peluangnya P1 itu tadi kategori 1, dia pre itu hanya 0,03, kemudian yang hipertensi stage 2 0,06, kemudian yang di hipertensi stage 2 tadi 0,9. Artinya bisa dikategorikan pasien itu adalah risikonya adalah pada kategori 3, yaitu hipertensi stage 2. Nah, setelah kita cocokkan dengan aktualnya, itu kita menghasilkan akurasi, sensitivity, specificity, seperti itu. Dan dari hasilnya menunjukkan bahwa kalau dibandingkan dengan parametrik, itu jauh lebih baik dibanding ini. Untuk yang ini adalah matrik confusionnya, yaitu yang jadi di sini kalau pre itu 23, observasi itu aktual, maksudnya diprediksi juga ada 23. Sedangkan untuk yang ini berarti di sini untuk N sampel adalah 100% benar. Untuk N ya, untuk training ya, istilahnya untuk training. Tetapi dari model yang kita peroleh tadi, kita gunakan untuk testing. Untuk yang di luar sampel tadi, nah ini ada 12 dan menghasilkan akurasi 0,9762. Dan nilai AUJ-nya adalah 0,98. Jadi untuk apa namanya penyakit-penyakit yang lain juga begitu. Dan kami sudah meneliti juga menggabungkan 2. Jadi penyakit kan ada hipertensi kan juga ada diabetes. Kemudian ada stroke. Kemudian ada jantung koroner. Jadi modelingnya sudah kami kembangkan untuk 2 respon. Jadi bisa begini, apakah dia diabetes dan juga menderita hipertensi, apakah dia hanya hipertensi saja atau diabetes saja atau tidak kedua-duanya. Jadi modelingnya itu sudah menggabungkan 2 penyakit tadi. Itu yang sudah kami lakukan sekarang ini. Jadi ada yang diabetes hipertensi, ada yang stroke dengan hipertensi, seperti itu. Jadi bisa menduga resiko penyakit itu 2 gitu langsung. Tidak sendiri-sendiri. Kalau ini kan sendiri, hipertensi sendiri. Nanti kalau kita bangun model untuk yang diabetes juga ada peluang diabetes sendiri. Tapi yang kami kembangkan sudah menjadi birespon atau bivariate. Nah, jadi 2 risiko penyakit tadi sudah menjadi satu kesatuan gitu. Karena ada justifikasi dari bidang kesehatan. Karena kalau orang hipertensi itu dengan diabetes itu sangat dekat. Jadi ada hubungan itu seperti itu. Sehingga kalau kita mengestimasi atau memprediksi sendiri-sendiri kayak sepertinya itu kurang pas. Jadi kalau bisa secara simultan seperti itu. Sehingga menghasilkan risikonya. Jadi kalau misalkan ada
Tadi ada tingkat stres, tingkat ini itu faktor psikologis, kemudian dihubungkan dengan usia, dengan body mass index, itu langsung bisa menduga apakah diabetes saja, hipertensi saja, atau dua-duanya, atau tidak kedua-duanya. Seperti itu. Ini untuk penelitian kami juga sudah dikembangkan lagi ke model semi parametrik. Jadi kalau ini kan non parametrik. Kalau non parametrik tadi hubungannya kan tidak linier, ya, tidak linier. Nah, bagaimana jika ada prediktor yang juga linier? Kita observasi, kita plotting ya tadi itu ada yang linier dan ada yang tidak linier. Untuk mengakomodasi linier dan tidak linier tadi adalah model semi parametrik seperti itu. Itu sudah kami lakukan. Alhamdulillah didanai untuk tahun ini di BPM. Itu trik. Faktor yang linier dari trennya itu linier selalu meningkat, tapi ada juga yang non linier sehingga dua-duanya bisa diakomodasi dengan model semi parametrik secara bersama seperti itu. Apakah masih ada waktu, Mas Ubi? Monggo, kalau ingin ditambahkan, Bu Nur, kalau tidak ada bisa kita masuk ke sesi tanya jawab mungkin. Iya. Oh iya. Waktu saya tadi sebenarnya 30 menit ya. Iya. Ya mungkin lebih jelas kalau nanti ada pertanyaan, tanya jawab yang silakan. Dan untuk kaitannya dengan untuk PM, penyakit tidak menular, ada stroke, ada hipertensi, ada diabetes, dan juga ada sekarang sudah ke PJK dan jantung apa itu serangan. Jadi tidak hanya penyakit jantung koroner, tapi yang serangan gitu. Serangan itu yang betul-betul sangat istilahnya nggak sehat-sehat gitu, nanti tiba-tiba serangan jantung kan langsung meninggal, itu sangat berbahaya. Itu kami kolaborasi juga dengan spesialis jantung dari UNER gitu. Ya mungkin itu saja ya Mas Zubi ya. Mungkin nanti tanya jawab saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada yang kurang jelas atau bagaimana, nanti bisa langsung bertanya aja. Tanya jawab. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sesi tanya jawabnya nanti digabung saja di akhir bersama Prof. Fatma sesi tanya jawabnya. Baik, terima kasih Prof. Nur atas materi yang telah dibagikan. Kebetulan penelitian saya juga ada sedikit-sedikit terkait statistik prediksi harga saham. Jadi melihat Prof. Nur menjelaskan terkait ini juga jadi tertarik. Terus dari kami juga ada Pak Irvani sedang mengambil doktoral, itu juga terkait non-parametrik. Oh iya, di mana? Di IPB, Bu. Oh, di IPB. Sedang mengambil S3. Iya, baik. Baik, Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa semua, kita lanjut ke pemateri kedua. Sebelum itu sebentar. Oke. Sebelum itu akan saya bacakan sedikit profil dari Bu Fatma, dari Prof. Fatma. Beliau menempuh S1 di Matematika Universitas Erlangga dan lulus pada tahun 1997. Jadi kebetulan beliau dengan Prof. Nur dulu satu lulusan pada tahun 1997 dan menempuh S2 di UGM dan lulus pada tahun 2002. Jadi Prof. Fatma ini mirip-mirip dengan saya, S1 dan S2. Lalu melanjutkan di S3 di ITB, lulus pada tahun 2010. Prof. Fatma dikukuhkan sebagai guru besar dalam penelitiannya terkait dengan pemodelan matematika, khususnya pengendalian penyebaran penyakit menular. Dan kebetulan di kami juga ada yang berkaitan dengan pemodelan penelitiannya, yaitu Bu Eis. Jadi semoga apa yang dibagikan oleh Prof. Fatma bisa menginspirasi Bu Eis nanti biar jejaknya bisa mirip-mirip dengan Prof. Fatma gitu ya. Baik, untuk waktu dan tempat sepenuhnya saya berikan ke Bu Fatma. Prof, monggo silahkan boleh di-share. Oke, terima kasih Mas Zubi. Tapi saya nggak kasih materi topik ini ya. Saya sifatnya umum ini topik saya.
Saya nggak ngasih Ji- topik yang spesifik karena saya lihat ji- juga ini pesertanya juga makin banyak berkurang ya. Tadi 78 sekarang tinggal 39 ya. Terus ini juga gitu. Waktunya juga mepet. Saya sebetulnya jam 1 ada acara lagi gitu ya. Oke, baik. Karena saya diminta, saya akan sharing saja terkait dengan ini ya. Kelihatan ya. Jadi kalau tadi Bu Nur Hamidah, Prof. Nur Hamidah itu bicara tentang topiknya, nah kalau saya hasil penelitiannya nanti. Jadi ini sebetulnya juga buat mahasiswa, terutama tugas akhir gitu ya. Ini sudah pernah saya sampaikan juga di UINSA dulu gitu ya. Jadi kiat dan strategi untuk menjadikan skripsi menjadi artikel ilmiah karena sekarang juga tuntutan gitu ya, universitas juga untuk rekognisinya dilihat juga dari seberapa banyak publikasi, terutama publikasi terindeks Scopus. Nah, kita sebagai dosen tentunya kalau nggak dibantu oleh mahasiswa tentu akan keteteran juga begitu ya untuk melakukan penelitian. Nah, tadi Bu Nur dari sisi materi, kalau saya dari sisi hasil penelitiannya, gitu. Seperti apa nanti kalau ingin dipublikasikan. Oke, ini ya kita ini kultural Indonesia gitu. Kita lebih banyak bercerita gitu ya. Jadi bukan menulis gitu. Jadi banyak ketika saya membimbing begitu sharing saja ini. Jadi mahasiswa itu sangat jelek tulisannya gitu. Jadi bahasa tutur itu masuk dalam bahasa tulisan. Itu yang kekurangan. Jadi kadang kalau kita membimbing mahasiswa kita banyak capek juga gitu karena harus akhirnya ke teknis membimbing mahasiswa lihat dari tulisannya. Nah, kalau nggak kita lihat tulisannya, nama kita juga ada masuk ya di di skripsi pembimbingnya siapa gitu. Kalau tulisannya dari mahasiswa itu enggak karuan, kita juga kena getahnya gitu. Kita ini sebetulnya dibimbing nggak sih mahasiswa kita itu? Nah, juga berat juga kita sebagai dosen gitu ya. Jadi kita benar-benar mengarahkan mahasiswa di samping melakukan penelitian yang tepat, benar gitu, sesuai dengan kaidah ilmiah, kita juga harus mengarahkan bagaimana menuliskannya, menuangkannya dalam bentuk tulisan. Jadi jangan sampai kita tidak membaca gitu karena saking banyaknya bimbingan tidak dibaca pokoknya percaya saja gitu sudah benar hasilnya tapi penulisannya tidak benar gitu ya sama saja kalau kita mau masak gitu ya kita masak nasi goreng ini masak soto gitu ketika disajikan dicampur baur jadikan satu nah tidak menarik gitu ya orang sudah malas gitu untuk membacanya atau orang sudah malas untuk memakannya gitu kalau itu makanan gitu ya. Kalau yang lain saya nggak ini kan ya. Jadi nanti banyak ini saya lewati saja. Tentunya kalau mahasiswa itu pasti tugas akhir kan menulis skripsi gitu. Karena ini mungkin banyak mahasiswa. Kalau dosen tentunya harus untuk kepentingan BKD itu kan harus melakukan penelitian dan ada publikasi karya ilmiah gitu ya. Ini saya ini kan lewati saja. Oke, jadi kriteria ilmiah itu ya jelas ya, perumusan masalah jelas, variabel yang akan diteliti itu nampak gitu. Jadi kalau metafisika ya nggak bisa gitu. Misalkan hal-hal gaib kita nggak bisa dibawa ke ranah ilmiah gitu, karena nggak tidak jelas kan, kita nggak bisa melihat gitu. Misalkan si A melihat hantu, si B belum tentu bisa melihat, nah itu bukan ilmiah gitu ya. Kemudian jawaban permasalahan harus didukung dengan data. Kemudian kesimpulannya itu dapat diuji oleh siapapun. Jadi artinya kalau kita ada data hal yang sama, orang melakukan hal yang sama itu hasilnya harus mirip sama gitu ya. Kalau tidak sama berarti ada yang berbeda. Entah penelitian awal atau yang berikutnya yang salah. Kemudian hanya digunakan sifat etis gitu. Nah, ini jenis karya ilmiah. Jadi ada dua jenis sebetulnya. Misalkan tesis, disertasi, latihan itu termasuk karya ilmiah yang unpublished atau tidak dipublikasikan. Makanya beberapa universitas itu akses untuk mengecek skripsi atau tesis itu kadang diblokir gitu. Artinya orang luar tidak akan bisa melihat. Yang bisa dilihat itu hanya judulnya saja, kemudian abstrak, tapi isi tidak dilihat ya, karena ini termasuk unpublished begitu ya. Tapi sekarang juga ada beberapa yang sudah dipublish, tapi seperti di UNER itu tidak bisa diinikan, tidak bisa dikopi, hanya bisa dibaca, karena itu menghindari adanya plagiarisme.
Nah, selain itu, kalau sudah publish itu seperti di jurnal nasional, internasional, persuting nasional atau internasional, dan juga publikasi misalkan chapter buku atau buku yang ber-ISBN itu sudah kategori publish. Ini saya tidak ini. Nah, nanti kalau untuk mahasiswa, jadi kalau misalkan ada hasil penelitian yang bagus, nah kita bisa olah gitu ya. Nah, itu kalau bagus bisa kita submit ke jurnal internasional yang bereputasi, misalkan terindeks Scopus atau mempunyai impact faktor. Tapi kalau misalkan hasilnya biasa-biasa ya untuk melatih menulis mahasiswa kita, ya tetap kita dalam bimbingan kita ya, mungkin ke jurnal nasional. Banyak sekali sih terakreditasi misalkan mulai Sinta 1 sampai Sinta 6. Oke, nah ini kalau sebagai dosen tentunya ya, kalau ya di samping untuk kebutuhan BKD gitu ya, karena sekarang harus BKD, ininya pengukurannya, kemudian juga untuk kenaikan naik pangkat gitu ya. Dan dengan kita melakukan publikasi, nama kita tentunya akan dikenal orang sehingga banyak katakanlah lebih mudah kita untuk membangun networking karena kita sudah punya track record penelitian sesuai dengan bidangnya. Nah, ini pengalaman juga ketika kita sudah punya publikasi gitu ya, direkognisi orang. Nah, kita akan datang ya, tawaran itu banyak. Jadi ingin kolaborasi riset ya, contoh ya terus terang kayak saya sekarang sudah kelabakan gitu, ingin kolaborasi baik silahkan gitu ya. Cuman kalau saya yang menginisiasi sudah agak berat karena sudah banyak gitu ya, bimbingan saya banyak gitu. Jadi yang bisa saya lakukan, oke, ada tulisan, ditulis dulu draftnya, mungkin saya nanti bisa memberikan masukan gitu ya. Tentunya juga ini meningkatkan reputasi institusi. Misalkan kalau karena ini pemerintah sebetulnya kan memang menugaskan ya beberapa universitas itu untuk mengikuti perankingan internasional. Contoh tempat kami, nah itu salah satu penilaian ranking itu adalah banyaknya publikasi dan juga banyaknya citasi artikel. Tuh, kalau ini saya lewati saja dan nanti ini buat adik-adik mahasiswa terutama, jadi nanti nulis artikel ya tentunya ada judul, nama penulis harus jelas, unit kerjanya, kalau mahasiswa ya afiliasinya ke universitas ya di mana dia kuliah gitu. Dan dosen pembimbingnya harus masuk. Jadi tolong diingatkan juga ke mahasiswa ketika sudah lulus dan dia menulis hanya menurut dirinya sendiri, nah itu perlu ditegur karena itu tidak patut gitu ya. Karena ada kontribusi dosen pembimbing juga di situ. Kemudian tentunya ada abstrak, pendahuluan, metode penelitian, ada hasil pembahasan, kesimpulan saran, ucapan terima kasih kalau kita mendapatkan pendanaan. Nah itu harus entah pendanaan dari internal maupun pendanaan dari eksternal seperti DPPM dan sebagainya. Oke, ini saya lewati saja. Nah, kalau menulis, ya intinya menulis pendahuluan, ini buat adik-adik mahasiswa terutama gitu ya. Intinya ada hal ya, 5, 4 W ya. What, apa sih yang akan diteliti gitu ya. Dan why, mengapa kita tertarik. Dan how, bagaimana, misalkan tadi penyebaran penyakit menular. Bagaimana sih penularan penyakit tersebut dan bagaimana cara memodelkannya. Where, di mana? Kalau misalkan terkait COVID-19, di mana sih penyakit tersebut pertama kali menyebar atau kapan mulai menyebar? Misalkan kalau terkait dengan pemodelan penyakit menular, misalkan ya. Nama penulis ini saya lewati saja. Oke, ini tadi ya, what, uraian masalahnya, alasan penelitiannya apa, kemudian pernyataan logis yang mengarah ke hipotesis atau tema pokok. Nah, pustaka acuan itu harus mutakhir. Jadi kalau kami di UNER, kalau bidangnya yang terapan pemodelan, saya minta biasanya ya 2 tahun terakhir, gitu ya, 2 tahun terakhir, supaya kita selalu up to date gitu ya. Jangan sampai kita mengerjakan penelitian atau mahasiswa mengerjakan skripsi, ternyata sudah dikerjakan oleh universitas orang lain dari universitas lain gitu ya. Jadi kan kesannya nanti kita penelitiannya sama. Makanya kalau untuk terapan ya. Tapi kalau murni misalkan bidang aljabar, bidang analisis, ya itu kan lambat ya ininya gitu ya perkembangannya. Kalau saya pribadi gitu ya, boleh saja 5 tahun terakhir atau mungkin topik tersebut belum banyak dilakukan ya, bolehlah. Tapi kalau untuk yang terapan itu kami pribadi meminta rujukan artikelnya yang 2 tahun terakhir. Jadi yang up to date gitu. Oke, itu pendahuluan dibuat ringkas, jelas, logis, ya panjang tidak lebih dari 2 halaman. Ya. Ya, tidak bertele-tele. Ini saya lewati. Nah ini tadi saya rasa sudah ini ya.
Nah, hal lain lagi ini tadi daftar pustaka ini nanti saya lewati saja. Nah, terutama ini masalah plagiarisme. Jadi tolong disampaikan ketika sebagai dosen kita membimbing juga adik-adik yang mengikuti kuliah Medpen, Bapak Ibu selalu mengingatkan adik-adik juga yang hadir di sini bahwa ketika kita mengacu atau mengutip atau kalimat, nah, bukan kalimat dari kita dan itu dari artikel lain harus selalu sebutkan sumbernya. Ketika tidak disebutkan sumbernya, maka itu disebut dengan plagiarisme. Nah, plagiarisme itu bisa plagiarisme dari hasil orang lain atau plagiarisme dari hasil penelitian kita sendiri yang sudah publish sebelumnya. Kalau nggak kita sebutkan, maka itu masuk plagiarisme. Kalau yang kita plagias itu punya, walaupun itu hasil penelitian kita, tapi kita nggak sebutkan, itu sudah plagiarisme. Nah, itu seperti mencuri gitu ya, seperti pencuri itu mencuri hasil orang lain. Nah, itu dalam dunia akademik ya itu eh, tidak terpuji gitu ya. Bahkan nanti kalau misalkan naik pangkat ada yang GB ya akan dicabut guru besarnya ya harus hati-hati. Nah, baik sebagai dosen maupun adik-adik mahasiswa gitu ya. Jadi harus hati-hati, saya tekankan. Jadi kalau itu hasil penelitian orang lain gitu ya, nah, itu kelihatan kok ya. Kita harus menyebutkan sumbernya, nah, gitu ya. Kalau nggak kita sebutkan sumbernya, kalau saya nggak berat begitu Bu, saya lupa. Nah, tapi kalau disebutkan sumbernya itu tidak masuk ranah plagiarisme. Kalaupun disebut sumbernya, kita lakukan parafrase. Karena sekarang kalau misalkan mensubmit artikel itu biasanya diminta cek kemiripannya, maksimal biasanya 25%. Nah, ini jadi bagaimana menghindari plagiarisme. Nah, ide, pendapat atau teori penulis orang lain, sebutkan sumbernya. Fakta atau statistik bahkan gambar pun yang kita rujuk itu kalau bukan hasil kita yang create maka sebutkan sumbernya gitu ya. Kalau sudah sebutkan sumbernya kita tidak masuk plagiarisme atau tulisan atau kata-kata yang dihasilkan oleh orang lain. Parafrase tulisan atau kata-kata orang lain supaya kita terhindar dari masalah plagiarisme. Ini jadi bukan hanya penelitiannya saja, bahkan cara menuliskannya, walaupun ide penelitiannya kita, tapi cara menuliskannya itu kita mengutip orang lain, nggak kita sebutkan sumbernya, itu masuk kategori plagiarisme. Nah, ini tadi kan trik bagaimana sih kita mengolah hasil katakanlah karya skripsi itu supaya menjadi artikel. Nah, saya berikan contoh beberapa contoh hasil skripsi mahasiswa, tapi kita olah lagi ya dosennya gitu ya. Ini adalah contoh Muftiatul Aziza, alumni kami 2019 ya lulusnya. Nah, jadi ini adalah memodelkan persaingan ya antara bank umum dan bank komersial. Kita menggunakan data dari OJK, jadi datanya data sekunder, lalu diestimasi dengan pendekatan model predator prey. Dan kita olah lagi, alhamdulillah tahun 2019 bisa publish di jurnal Elsevier ini Q1 Top Tier. Jadi ini hasil penelitian mahasiswa kami. Tentunya kami olah lagi, gitu ya. Jadi pembimbingnya harus masuk semua dan kami juga kebetulan berkolaborasi dengan peneliti luar negeri. Jadi kita bawa ke dalam model fraksional. Kalau yang hasil penelitian mahasiswa, skripsinya hanya dengan pendekatan persamaan diferensial order integer. Kalau ini kami bawa, tapi tetap karena model dasarnya itu yang katakanlah mengerjakan itu mahasiswa kami libat. Kita masukkan juga mahasiswa. Kita sebagai dosen juga hati-hati. Kalau itu kerjaan mahasiswa kita, nah mahasiswa kita libatkan, dimasukkan. Kalau itu banyak sekali mahasiswa yang kerjakan, ya kita mengolah ulang ya mahasiswa di penulis pertama. Tapi kalau kita juga sudah mengolah lagi, ya hanya model dasar kami taruh di co-author. Kemudian ini juga mahasiswa kami Firman Ryuda, jadi skripsinya terkait ini, topik dari kami, karena ini juga terkait dengan hasil penelitian yang didanai oleh pemerintah di RTPM waktu itu. Kami masukkan ke publish di jurnal Helion ini jurnal terindeks Scopus kuartil 1. Kemudian ini contoh juga Mas Hafidz ya, saya nggak tahu Mas Hubi tadi angkatannya berapa ya, saya lupa. Dulu bimbingan saya juga ya.
Mas Ji, Bu. Hafid, Saya lulus 2020. angkatannya Mas Hafid, bukan? Atau Iya, adik kelas? angkatannya Mas Hafiz. Oke, Angkatannya kalau Mas dulu Hafiz. Mas Hubi ini kan bidangnya aljabar ya teori graf ya. Waktu itu publish di Proceeding ya Mas Hubi. Nah, ini kami olah lagi, Ji, Bu. jadi ini yang dikerjakan mahasiswa, tapi modelnya model order integer, kami olah menjadi fraksional, alhamdulillah juga bisa publish di jurnal internasional. Karena kita sebagai dosen dengan banyaknya administrasi gitu, apalagi Bu Hirawati sebagai KPS, tentunya banyak administrasi ya Bu ya, Bu Nur gitu. Kalau kita nggak dibantu mahasiswa ya kita akan keteteran gitu ya, akan kesulitan untuk melakukan penelitian. Jadi simbiosis mutualisme lah gitu ya. Kita membimbing mahasiswa, mahasiswa cepat lulus, kemudian hasilnya kita olah lagi, kita tuliskan dalam bentuk artikel yang kita publish bisa ke jurnal internasional, ternet Scopus kalau hasilnya memang bagus dan layak, atau ke jurnal nasional kalau hasilnya misalkan biasa-biasa saja, tapi kita olah dengan bagus gitu akan bisa publish juga di jurnal nasional, misalkan Sinta 1, 2 atau bahkan jurnal internasional. Jadi itu, ini juga ini memberikan contoh saja ya gitu. Artinya yang dilakukan oleh mahasiswa walaupun S1, jadi banyak hasil yang sebetulnya bagus begitu. Jadi kalau memang yang biasa, karena sebetulnya mahasiswa S1 itu kan tidak ada sebetulnya untuk menulis skripsi, itu kan latihan menulis ya, latihan untuk melakukan penelitian. Jadi sebetulnya tidak ada tuntutan gitu, hasilnya harus dipublikasikan. Beda dengan mahasiswa S3. Ini juga, ini Mas Faisal Farahardiko, juga penelitiannya, skripsinya bisa kami olah, bisa publish di jurnal internasional Result in Physics, ini jurnal Ternes Scopus kuartil Q1. Bahkan Mas Faisal ini juga mahasiswa S2 Matematika UNER, ya kami support, kami biayai sebagai asisten peneliti, dan Mas Faisal termasuk produktif ini penelitiannya, publikasinya sudah banyak. Kebetulan hari ini juga ada wisuda gitu. Nah, Mas Mas Farel ini juga baru wisuda sekarang jalur riset, mahasiswanya Bu Nur, tapi saya pembimbing tesisnya. Ini juga dulu ya mahasiswa kami yang publish di jurnal Tendeskopus kuartil Q1. Jadi ini beberapa contoh sebetulnya, ada Mbak Nadira ini juga kami olah lagi model penyebaran campak gitu. Juga publish di jurnal internasional, Healthcare Analytic ini juga sudah terindeks Scopus Q1. Mungkin itu dari saya. Saya kembalikan lagi ke Mas Subi. Terima kasih. Saya Iris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aduh, terima kasih Prof. Fatma. Kebetulan memang dulu Prof. Fatma ini adalah pembimbing saya, Bapak Ibu. Jadi pas S1 saya memang dibekali cara menulis yang baik oleh Prof. Fatma, sehingga pas S2 memang lancar menulisnya karena pembimbingan dari Prof. Fatma. Baik, Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa semua, kita akan memasuki sesi tanya jawab. Jadi bagi yang ingin bertanya, monggo saya persilahkan siapa yang ingin bertanya. Monggo, teman-teman mahasiswa atau Bapak Ibu dosen yang ingin ada yang ditanyakan terkait apapun itu ya, boleh. Monggo. Baik, mungkin untuk eh, mengawali bisa
Suaranya kayak putus-putus, Ge, Ya, Mas Bobi, Ge. putus-putus. Tersendat. Sebagai awalnya dulu nih sebagai moderator. Mohon maaf, ada sedikit kendala koneksi. Baik, saya ulang kembali nih, Prof. Nur. Kebetulan saya Baik. ada penelitian, Prof. Nur, tapi terkait Ya. dengan ujinya itu biasanya uji distribusi, misalkan distribusi normal, distribusi gamma, seperti itu nih. Nah, untuk yang non parametrik itu kan ujinya adalah uji yang tidak berdistribusi normal nih, Prof. Nah, untuk Boleh. asumsinya kira-kira untuk statistik non parametrik itu asumsinya apa saja nih, Prof? Oke, mungkin saya beri ini ya ilustrasinya. Untuk yang bidang saya itu regresi non parametrik itu berbeda dengan statistik non parametrik. Kalau regresi itu Oh, pasti ada modeling, ada respon, ada prediktor seperti itu. Jadi bukan fungsional itu antara respon dan prediktor. Beda dengan statistik non parametrik, beda lagi. Kalau oh, statistik itu kan besaran yang diikut dari sampel, tapi dia tidak punya seperti kayak data yang tipenya kategorik, tipenya skala nominal, ordinal, itu kan kalau normal kan kontinu ya. Nah, itu kaitannya dengan inferensi statistik yang berkaitan dengan statistika non parametrik. Nah, sedangkan kalau regresi itu memandang fungsi, hubungannya itu berbeda antara parametrik dengan non parametrik. Kalau parametrik itu ada hubungannya diasumsikan fungsinya itu tertentu kan, tadi saya sampaikan apakah linier, apakah kuadratik, tapi global. Sedangkan yang pendekatan regresi non parametrik itu asumsinya errornya hanya ya identik, independen, ya udah nggak random, ya gitu aja tanpa harus ada asumsi harus normal begitu. Itu asumsi normality error itu boleh kalau di dalam regresi, monggo. Tapi itu untuk kepentingan inferensi yang lebih tinggi. Jadi misalkan kita lanjutkan tidak sekedar inferensi hanya estimasi, tapi melanjutkan ke pengujian hipotesis, misalkan seperti itu tetap ada asumsi epsilonnya atau oke, oke. Lalu untuk ininya, Prof, misalkan kebetulan kan saya terkait dengan prediksi harga sahamnya, Prof ya. Waktu itu saya menggunakan ini, Prof, Black-Scholes model sama Brownian motion. Nah, itu asumsinya adalah distribusi normal, Prof. Asumsi harga sahamnya itu distribusi normal. Apakah mungkin bila kita itu mengaplikasikan non parametrik ini untuk coba diaplikasikan di prediksi harga saham juga, Prof? Mohon maaf, Prof. Suaranya tidak Iya, terdengar. soalnya Bu Nur kayak gak jelas. Oh, iya, iya, iya. Oke, Mungkin karena ini tadi saya kegeser gini tadi. Sekarang jelas. oke. Jelas, jelas, Prof. Sekarang jelas ya. Oke, gini ya Mas Ubi. Ini tadi kan ada prediksi kan, kata kunci tadi modeling kan ada salah satunya prediction. Nah, kalau dengan pendekatan non parametrik regresi ya, ini ya, regresi yang untuk prediksi tadi itu lebih fleksibel. Apalagi data-data ekonomi itu banyak fluktuatifnya itu sangat tinggi. Karena di publikasi kami ya, saya dengan mahasiswa S3 juga ada kaitannya dengan ada harga saham, kemudian ada inflasi, kemudian ada uang beredar dan yang lain-lain itu ternyata apa ya, MAPE istilahnya, ukuran untuk prediksi baik itu yang di luar sampel ya. Kita kan bangun model, ada data in sampel, kemudian kita gunakan model itu untuk prediksi yang di luar sampel kita. Nah, itu hasilnya itu high accurate. Itu nanti bisa saya share publikasi kami kalau mau baca di jurnal internasional dan dibandingkan dengan model Udah, yang nggak ada lain. sesi pertanyaan lagi. Ya, Arima seperti itu. Dan itu Nggak buka sesi pertanyaan menyatakan lagi. menyatakan apakah akurat dan tidak prediksinya itu berdasarkan nilai MAP-nya.
Kalau tadi kan risiko tadi dari nilai AUC-nya, sensitivitas. Kalau yang untuk data-data yang seperti itu, kontinu seperti harga dan yang lain itu menggunakan ukuran kebaikannya MAPE, mean absolute prediction untuk errornya gitu. Seperti itu bisa, sangat bisa Mas Budi. Bisa dicoba nanti. Kalau Jadi nanti karena berarti rencana mau digunakan itu juga deh, mau coba-coba ya, mungkin. ya bisa dibandingkan. Oke. Silakan. Bisa. Jadi matur nuwun Prof Nur untuk jawabannya. Monggo teman-teman mahasiswa atau Bapak Ibu yang ada ingin ditanyakan kembali. Bapak maaf, saya ingin izin bertanya dengan Prof. Fatma. Monggo, monggo. Saya sebelumnya terima kasih izin bertanya untuk Prof. Fatma. Bagaimana strategi yang efektif untuk memilih jurnal yang tepat dan sesuai untuk perspektif kita. Khususnya untuk pemula karena terkadang kami merasa kesulitan untuk mencari jurnal, Prof. Terima kasih. Baik, Bu Raihana, mahasiswa atau dosen? Mahasiswa, Bu. Oh, mahasiswa, gitu. Hmm. Ya, mahasiswa apa? Matematika apa? Oke, mahasiswa matematika. Kebetulan Iya, ada Ibu. Iya, proyek Prof. mengikuti pelatihan dan salah satu luarannya publikasi, mungkin kesulitan terkait itu. Mungkin Prof. Fatma ada masukan. Ya, Eh, berarti ini, apakah itu terkait dengan karya ilmiah untuk apa? Terkait skripsi atau memang proyek lain yang tidak terkait skripsi? Ya, memang niatnya mau sekalian deskripsikan nanti. Oke, baik. Ya, tentunya tidak bisa sendiri ya, Mbak Raihana. Jadi tentunya kalau mau sekalian terkait dengan skripsi, tentunya bisa diskusi dengan pembimbing atau calon pembimbingnya. Nah, kalau pengen sebetulnya kita bisa menilai gitu ya. Nah, mungkin kalau belum pengalaman, tentunya nanti bisa dibantu oleh dosen pembimbingnya untuk mengarahkan. Kita sebetulnya bisa menilai gitu ya. Apakah topik yang dikaji itu pembahasannya cukup mendalam atau sebetulnya masih ya karena untuk S1 mungkin tidak terlalu permukaannya lah gitu. Kita bisa merasakan sebetulnya ya. Ibaratnya mengerjakan penelitiannya itu sulit atau tidak gitu loh. Kan kelihatan gitu loh. Artinya butuh effort besar atau tidak gitu. Dan hasilnya bagus gitu. Dan kalau hasilnya bagus, kita masukkan saja ke jurnal yang tertinggi gitu. Misalkan kalau punya dana, misalkan kalau didanai bisa ke jurnal Trindade Scopus ya. Tapi jangan yang terlalu mahal gitu. Misalnya Trindade Scopus yang Elsevier. Nah, kalaupun misalkan ditolak, biasanya nanti akan mendapatkan feedback begitu. Nah, feedback tersebut yang bisa kita kerjakan. Tapi kalau butuh cepat, nah ya berarti harus pilih jurnalnya ya jangan yang tinggi, ya pilih saja mungkin Q3, Q4 kalau yang Trindade Scopus. Tapi kalau misalkan oh cukup jurnal nasional, nah itu Sinta 2 misalkan. Sinta 2 juga lihat-lihat gitu. Karena ada Sinta 2 juga setahun ada juga. Saya pernah di ITS gitu, walaupun saya editor gitu ya. Itu setahun, tapi karena masalah teknis juga sih, bukan ke materinya. Jadi harus melihat, jadi milih jurnalnya, maunya jurnal apa dulu? Jurnal nasional itu kalau bisa kan yang terakreditasi Sinta, mulai Sinta paling rendah Sinta 6 sampai Sinta 1. Kalau Sinta 1 itu pasti yang sudah terindeks Scopus. Nah, dilihat juga nanti beberapa contoh artikel yang ada di jurnal tersebut diunduh gitu, dilihat, di-download kira-kira dari submit sampai ke accepted atau publish lama tidak gitu. Nah, kalau kita pengen cepat gitu, bisa nanti track record. Jadi dilihat beberapa. Jadi itu salah satunya dan juga dilihat topik kita itu skupnya sesuai nggak dengan jurnal tersebut. Gitu ya. Kalau misalkan bidangnya yang statistik, misalkan terus masuk ke jurnal yang murni ya tentunya kan nggak match gitu ya. Demikian juga kalau bidang saya pemodelan matematik yang deterministik kan, mungkin kalau jurnal yang pure statistik ya tidak akan masuk. Jadi itu, jadi maunya nasional atau internasional, dilihat saja scoop dari jurnal tersebut dan dilihat beberapa tadi contoh-contoh jurnalnya diunduh saja. Oh, ternyata jurnal ini scoop topik saya masuk gitu ya. Kemudian biasanya
reviewnya nggak terlalu lama. Yang standar itu kan 3 bulan lah, 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan itu yang biasanya paling lama. Tapi ada juga sampai setahun gitu. Nah kalau sudah 6 bulan nggak ada kabar, bisa menanyakan, kita bisa berkirim surat ke editorialnya, apakah progresnya seperti apa. Kalau jawabannya bulat aja, mending di withdraw, ditarik, karena itu menghabiskan waktu. Karena ada juga sudah setahun pengalaman kami gitu ya, ternyata ujung-ujungnya ditolak gitu kan. Padahal kita juga apa dibatasi waktu, karena misalkan hasil luaran penelitian harus secepatnya dikasih waktu setahun. Jadi kira-kira seperti itu Mbak, siapa tadi. Jadi dilihat, jadi nanti bisa diskusi dengan pembimbingnya. Biasanya kita akan bisa menilai ini cocok ke jurnal Sinta 6, Sinta 2, Sinta 3, atau ke jurnal Q4, apa Q3 sampai Q1. Mungkin itu dari saya, Subi. Terima kasih. Ji, matur nuwun, Prof. Fatma. Monggo, jika ada yang ingin ditanyakan kembali, Bapak Ibu atau mahasiswa, monggo. Terima kasih Prof atas jawabannya. Sama-sama. Mungkin menyambung sedikit, Bu Fatma, terkait eh, publikasi, karena saya kan baru menyebur di dalam bidang dosen ini ya, Prof. Jadi kadang tuh masih idealis, misalkan ada bimbingan saya, jadi saya kadang, ayo kamu bisa nih untuk misalkan Sinta 2 nih. Tapi apakah mendorong yang terlalu memaksa itu seharusnya tidak dilakukan atau sekiranya bagaimana ya untuk itu, Prof? Oke, baik Mas Subi. Pertanyaan saya ini dulu. Apakah untuk lulus di sana di Unpam gitu ya? Apakah mahasiswa untuk lulus skripsi apa harus publikasi? Apakah itu menjadi kewajiban Eh, kah? Diwajibkan, cuman tidak harus yang terakreditasi Sinta seperti itu, Prof. Misalkan ISSN itu sebenarnya boleh-boleh saja, tapi kadang saya itu merasanya, kalau misalkan ISSN ini kayak sayang gitu, bisa di-push lagi gitu kadang. Ya. Ya intinya, jadi kita harus melihat kemampuan mahasiswa kita ya. Jangan karena kita idealis, kita yang punya ambisi, terus mahasiswa jadi korban gitu. Jangan sampai seperti itu gitu ya. Karena itu pengaruh juga terhadap akreditasi kalau mahasiswa itu studinya lama kan gitu ya. Mahasiswa S1 itu kan ya tepat waktu 4 tahun gitu. Jangan sampai karena ambisi dosennya gitu, terus kita mengorbankan mahasiswa. Tidak boleh seperti itu. Jadi kalau memang ini dia misalkan saya tidak tahu ya apakah eh, tidak, misalkan kalau dia berhasil publish maka dia tidak perlu skripsi, ujian skripsi misalkan. Nah kalau memang mau dipush dia harus publikasi ya bimbingannya harus inten gitu, dan mahasiswanya memang berminat gitu. Kalau dia yang penting lulus, jadi saya memang tidak berekspektasi mahasiswa oke bagi saya udah cukup lah. Kalau saya ingin mempublikasikan karya tersebut, nah kita yang harus effort gitu loh, paling tidak ibaratnya hasil penelitiannya ini kan sudah ada kan. Nah, kita tinggal apakah mau menambahkan sesuatu sehingga layak nih ke Sinta 2. Nah, kita yang harus effort juga sebagai dosen gitu. Kalau ke mahasiswa, apalagi mahasiswa S1, ya kita tidak boleh menuntut berlebihan. Yang tadi saya contohkan tadi semua itu yang sudah publish ya itu kita olah lagi gitu ya. Mahasiswa ya kerjakannya standar gitu. Cuman kita minta mungkin dari sisi apa ya, misalkan modelnya yang agak rumit, tapi dia ngerjakannya ya standar saja. Nah, kita yang menambahkan gitu supaya ini layak ke publish ke jurnal internasional bereputasi. Kalaupun misalkan bukan nggak layak ya, ya kita yang bisa menurunkan oke ke cukup kalau Sinta misalkan Sinta 3. Jadi jangan, intinya dosen jangan menghambat mahasiswa untuk lulus. Kalau dia mahasiswa sudah lulus pun kan tidak masalah publikasinya belakangan gitu ya. Intinya begitu. Jadi idealis itu terhadap diri kita sendiri gitu ya. Tapi terhadap orang lain ya jangan menuntut idealis juga gitu. Apalagi mahasiswa S1. Beda dengan mahasiswa S3. Intinya gitu dari saya Mas Sobi, triknya gitu ya. Jadi, matur nuwun, Bu Fatma. Monggo Bapak Ibu, apakah ada yang ditanyakan lagi? Mungkin jika tidak ada, atau teman-teman mahasiswa, Alfi, ada yang ditanyakan kah?
Oke, kalau tidak ada mungkin bisa langsung kita masuk ke sesi berikutnya saja. Sesi berikutnya adalah penyerahan sertifikat kepada Prof. Fatma dan Prof. Nur sebagai pemateri yang dilakukan seharusnya oleh eh, Direktur Unpam Kampus Serang, tetapi karena beliau sedang ada kegiatan lain, jadi diwakilkan oleh Kaprodi Matematika Unpam Kampus Serang. Monggo untuk Bu Hirawati Lubis, SPD MSI, dipersilakan waktu dan tempat. Baik, terima kasih Pak Hubi. Apakah sudah terlihat share screen-nya? Baik, sertifikat penghargaan nomor 01-088-C5-LL garing Unpam Serang garing Romawi 6 2025 diberikan kepada Profesor Dr. Nur Hamidah MSI atas partisipasinya dalam kegiatan kuliah tamu bertema penguatan kompetensi akademik melalui sinergi perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Program Studi Matematika Universitas Magelang Kampus pada tanggal 14 Juni 2025 sebagai narasumber. Direktur Universitas Pamulang Kampus Serang, Dr. Imam Sofi'i SAG SEMPD ditandatangani, dan Ketua Program Studi Matematika Kampus Serang, Hirawati Lubis SPD MSI ditandatangani. Selanjutnya, Saya terima kasih atas sertifikat. sama-sama Ibu. Selanjutnya, sertifikat penghargaan nomor 02-088-C5-LL Unpam Serang Romawi 6 2025 diberikan kepada Profesor Dr. Fatmawati MSI atas partisipasinya dalam kegiatan kuliah tamu bertema penguatan kompetensi akademik melalui sinergi perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Program Studi Matematika Universitas Pamulang Kampus Serang pada tanggal 14 Juni 2025 sebagai narasumber. Direktur Universitas Pamulang Kampus Serang, Dr. Imam Sofi'i SAG SEMPD ditandatangani, dan Ketua Program Studi Matematika Kampus Serang, Hirawati Lubis SPD MSI ditandatangani. Baik, terima kasih Bu Hirawati Lubis atas apresiasinya. Sama-sama Ibu Profesor, terima kasih banyak. Baik, terima kasih Bu Hirawati Lubis untuk penyerahan terkait dengan sertifikatnya. Teman-teman semua dan Bapak Ibu dosen sekalian, tibalah kita di akhir kegiatan kita. Sekiranya mungkin saya sebagai moderator ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Bila mana nanti kita ada implementasi kegiatan kerjasama lagi, nanti mungkin akan kami sampaikan kembali ke teman-teman semua. Baik, terima kasih. Mungkin sekiranya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Nur dan Prof. Fatma. Baik, terima kasih Bu Hirawati, Bu Ois, Mas Ubi, Bapak Ibu semua, adik-adik, mahasiswa. Ya, saya izin live, Oh, belum, Oh, masih kembali ke MC. Sampun, Bu. Oh, sampun ta. Oke, baik. Saya izin live, Monggo. Sehat selalu. Monggo. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.